Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKI Fisika Intan Pariwara, tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 7 untuk uji kompetensi 2 bagian yang A. Nah, sebelumnya saya sudah bahas untuk UK 1, jadi adik-adik yang belum lihat pembahasannya langsung lihat aja linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Dua pesawat antariksa bergerak dari arah yang berlawanan menuju bumi dengan kecepatan masing-masing 0,5 C dan 0,4 C. Artinya ini adalah nilai dari V1 dan yang 0,4 C adalah nilai dari V2. Yang ditanyakan adalah kecepatan pesawat pertama relatif terhadap kecepatan pesawat kedua adalah, artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V1 aksennya. Nah, untuk menghitung nilai dari V1 aksen, kita bisa gunakan persamaan ini. Nah, langsung aja kita masukin masing-masing nilainya, yaitu V1 0,5 C, dan V2-nya adalah 0,4 C ke persamaan ini, sehingga menjadi seperti ini. Step selanjutnya kamu tinggal jumlahin aja. 0,5 C tambah 0,4 C hasilnya adalah 0,9 C. Kemudian yang ini dikaliin, dapatnya adalah 0,2 C pangkat 2. Selanjutnya C pangkat 2-nya sama-sama dicoret. Dan terakhir tinggal dijumlahin aja. 1 dijumlahkan dengan 0,2 hasilnya adalah 1,2 C. 1,2 maksudnya ya, karena C kuadratnya udah dicoret. Terakhir tinggal dibagi 0,9 C dengan 1,2, dapatnya adalah 0,75 C. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Benda K yang berjarak X diamati oleh Jordan. Pada saat T aksen sama dengan T sama dengan 0, Jordan dilewati oleh sebuah roket. Setelah 7,5 sekon, pengamat di dalam roket melihat benda K pada jarak 6,5 dikali 10 pangkat 8 meter. Jika nilai konstanta transformasinya adalah 1,25, jarak X-nya berapa? Nah, di sini diketahui bahwasanya nilai dari gamanya adalah 1,25. X-nya berapa? Nah, untuk menghitung nilai dari X, kita harus menghitung terlebih dahulu berapa nilai dari V atau kecepatannya. Nah, di sini kita gunakan persamaan dari gamma sama dengan akar 1, maksudnya 1 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Masukin gamma 1,25. Kemudian 1,25-nya kita ganti dengan 5/4. Lalu 1 yang ini kita hilangin, berarti ntar yang di sebelah kiri atau ruas sebelah kiri itu berubah posisinya. Yang penyebut jadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Atau tinggal dibalik aja. Menjadi 4/5. Kemudian kedua ruas di sini kita kuadratkan. Oke, ini agak kecil ya, jadi agak susah. Kita zoom dulu kali. Oke. Kok dia oke. Nah, di sini kita kuadratkan dulu ya kedua ruasnya. Nah, setelah dikuadratkan, ntar jadinya yang di sebelah kiri menjadi 16/25, yang di sebelah kanan menjadi 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian tinggal dipindahin aja. Yang ini pindahin ke ruas sebelah kiri menjadi 1 dikurang 16/25. Sementara min V kuadrat per C kuadrat pindah ke ruas sebelah kiri menjadi positif. Lalu di sini tinggal kamu kurangin 1 dikurang 16/25 adalah 9/25. Kemudian karena di sini ada kuadratnya sehingga harus kita akarkan kedua ruasnya. Nah, jadinya adalah V per C sama dengan akar 9/25.
di mana akar 9 adalah 3 dan akar 25 adalah 5. Atau dapat dijadikan V menjadi 0,6C. Nah, setelah kita dapat nilai V, kita bakalan hitung nilai X dengan menggunakan persamaan gamma dikali X aksen tambah V dikali T aksen. Masukin gammanya 5/4, X aksennya 6,5 dikali 10 pangkat 8, V-nya 0,6 dan T-nya adalah 7,5 sekon. Jadi T-nya itu dari yang ini adik-adik. Selanjutnya tinggal dihitung aja. Nah, di sini C-nya kita ubah dulu dengan nilai sebesar 3 dikali 10 pangkat 8. Kemudian tinggal dihitung 0,6 dikali 3 adalah 13,5. Maksudnya 0,6 dikali 3. Ya, hasilnya adalah 1,8 dikali 7,5, hasilnya adalah 13,5. Nah, baru dituliskan 10 pangkat 8-nya. Lalu di sini kita jumlahkan 6,5 dengan 13,5, hasilnya adalah 20. Dan 10 pangkat 8 karena di sini pangkatnya udah sama, tinggal ditulis ulang aja ke sini. Oke. Terakhir tinggal dihitung aja ya. 5/4 kali 20 itu adalah 25, kemudian ditulis ulang 10 pangkat 8-nya. Nah, karena kebetulan di optionnya itu adanya pangkat 9, berarti 25 dikali 10 pangkat 8 itu sama aja dengan 2,5 dikali 10 pangkat 9. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Dua pesawat saling mendekat dengan kecepatan yang sama terhadap bumi. Kecepatan pesawat pertama menurut pesawat kedua sebesar 0,8C. Berarti ini adalah nilai dari V12. Kemudian disebutkan bahwasanya V1-nya sama dengan V2. Yang ditanyain apa nih? Kecepatan pesawat kedua menurut pengamat yang diam di bumi berapa? Oh, berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V berapa nih ya? Pesawat kedua ya, oh berarti V2 dong. Tapi kan karena V2-nya sama dengan V1, berarti bebas, kamu boleh ngitung yang V1 atau yang V2. Sama aja ntar hasilnya.